Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali hari ini Rina kembali menjumpai Anda di program yang akan memberikan Anda ilmu serta wawasan seputar kesehatan yang akan dikemas secara informatif dan juga interaktif Papa Dahan Dokter. Seperti episode-episode sebelumnya di Papa Dahan Dokter, kami selalu menghadirkan para dokter yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting namun sering sekali diabaikan gitu ya. Sering sekali penanganannya terlambat, sering sekali juga hal tersebut terlambat diketahui gitu ya. Jadi harus sekali Anda dengarkan hingga akhir karena ini penting untuk kita ketahui bersama. Dan tema pada kesempatan kali ini Papa Dahan Dokter episode kali ini adalah selamatkan nyawa dari serangan jantung koroner, dan sudah hadir bersama Rina dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim. Kita langsung sapa Dokter Dodit Yutanto. Selamat datang dan selamat bergabung ya, Dok. Terima kasih. Oke, dan salam kenal juga dari Rina nih Dok, karena pasti belum pernah ya konsultasi masalah dokter, masalah jantung pada dokter gitu ya. Jadi kita sambil nih Dok ya, sambil mempelajari, sambil ya konsultasi tipis-tipis deh. Nanti buat para pemirsa juga bisa Rina ajak nanti untuk bertanya dengan dokter secara langsung gitu ya. Dan simak sampai akhir. Baik Dok, tadi seperti yang disampaikan kita hari ini berbicara masalah jantung koroner Dok ya. Artinya ini jantung, ada di jantung. Apa sih Dok yang terjadi pada jantung saat jantung ini koroner, dikatakan koroner? Iya, jadi penyakit jantung koroner itu kan memang selama ini menjadi pembunuh nomor satu ya. Pembunuh Dan nomor itu, satu. Sangat ditakuti karena bisa aja terjadi secara tiba-tiba. Tapi sebenarnya prosesnya itu lama, kronis. Nah, kalau kita lihat koroner itu sebenarnya kan pembuluh darah di permukaan jantung dia. Jadi dia berpangkal pada aorta, kemudian bercabang, ada beberapa cabang gitu ya, memberi makan pada otot jantung. Nah, karena fungsinya memberi makan, memberi oksigen pada otot jantung, jadi penting sekali. Nah, pada penyakit jantung koroner yang terjadi adalah ada penyumbatan atau penimbunan plak di pembuluh darahnya itu, sehingga aliran yang awalnya lancar bisa aja terhambat atau terganggu. Karena terganggu, maka otot jantung yang diberi aliran tadi juga ikut terganggu gitu. Kalau misalnya terjadi tiba-tiba, maka itu yang disebut sebagai serangan jantung itu bisa menimbulkan kondisi yang membahayakan. Wow, ya karena jantung sendiri adalah organ penting ya, di tubuh Dok ya. Jadi wow, kalau itu berhenti terserang ya sudah langsung kolaps. Oh ya, oke. Dok, biasanya gejala awalnya apa sih Dok? Apakah ini hanya menyerang orang tua atau yang aktivitasnya luar biasa? Apakah gejalanya? Iya, jadi demikian Dok. Prosesnya kronis ya, karena penimbunan plak yang disebut aterosklerosis tadi itu tidak langsung muncul tiba-tiba gitu, nggak ada proses di situ, mulai dari penimbunan kolesterol di dindingnya, kemudian bertambah, ada kalsifikasi, ada yang timbul formasi, jadi atau pembentukan yang plak yang pertama tadi. Nah, sebelumnya sudah mulai awal dia akan muncul itu, cuma progresnya atau perkembangannya akan berbeda-beda. Itu tergantung dari individunya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ya ada faktor yang bisa istilahnya bisa diperbaiki, ada juga yang faktor-faktor yang tidak bisa diperbaiki ya. Kalau yang tidak bisa diperbaiki ya seperti usia, kemudian jenis kelamin, kemudian keturunan itu kan sudah istilahnya nggak bisa dikoreksi ya. Semakin tua seseorang, maka kemungkinan terjadinya penyakit jantung koroner juga akan semakin besar. Tapi ada faktor-faktor yang juga mempengaruhi yang bisa kita koreksi, misalnya merokok juga mempengaruhi pembentukan plak jadi. Semakin banyak konsumsi rokoknya tiap hari, maka progres atau pembentukan plak aterosklerosis tadi semakin cepat. Gitu. Kemudian yang kedua hipertensi, kemudian bisa juga diabetes juga begitu. Kalau kita nggak mengontrol gula, jadi semakin tinggi gulanya yang di dalam darah dan tidak terkontrol, maka
itu juga mempengaruhi progres atau pembentukan plak aterosklerosis tadi. Kemudian ada faktor-faktor seperti kolesterol yang tinggi, faktor seperti obesitas itu, kemudian penyakit ginjal dan sebagainya. Jadi ada faktor-faktor yang sebetulnya itu bisa kita koreksi atau kita perbaiki supaya tidak timbul penyakit jantung koroner. Tidak terjadi, Dok. Iya, nggak Gaya terjadi hidup kondisi. bagaimana, Dok? Kenapa? Gaya hidup apakah juga termasuk faktor? Ya, gaya hidup kemarin kan itu berhubungan dengan ini ya, gaya hidup seperti sedentari, yang kurang gerak, mager, itu juga mengaruhi juga. Jadi kita disarankan untuk aktif olahraga. Itu. Oke, jadi faktor seperti yang dokter katakan tadi, genetik, Dok? Genetik juga mempengaruhi, tapi sebetulnya faktor-faktor ini saling berkaitan, berkaitan, mendukung gitu kan. Biasanya sih nggak hanya satu faktor saja. Bisa saja ada genetiknya, tapi kalau kita mengontrol faktor yang lain dengan baik ya bisa saja nggak muncul juga gitu, nggak muncul jadi penyakit juga. Jadi awalnya memang penyakit jantung koroner ini berasal dari faktor risiko tadi yang saya sebutkan tadi, dari merokok, diabetes, hipertensi, obesitas, kurang gerak, kemudian kolesterol tinggi, gaya hidup yang kurang baik lah, yang akan berkembang menjadi penyakit jantung koroner. Jadi belum bisa kita cegah itu. Gitu. Ya, seperti yang dokter katakan itu bisa dicegah dan dihindari, Dok ya. Iya, gitu. Oke, baiklah. Jadi ini kembali ke masing-masing individu. Dok, jika ada orang sekitar kita nih, Dok ya, orang rumah atau teman sekantor yang misalnya nih terkena serangan jantung mendadak, apa langkah pertama nih, Dok, yang harus dilakukan agar kita nih tidak salah nih, Dok? Apakah langsung dibopong ke IGD atau apa hal yang harus dilakukan misalnya ada terjadi seperti itu? Iya. Kalau misalnya ada kecurigaan, biasanya kan ada tanda-tandanya ya, Mbak ya. Sebenarnya spektrumnya luas, mulai dari nyeri yang nggak terlalu khas, kadang-kadang bisa juga sampai kolaps, sampai pingsan, sampai sudden death itu. Nah, kalau misalnya ada gejala atau tanda yang curiganya mengarah ke kondisi jantung koroner yang akut, itu ya harus segera diberikan pertolongan ya kan. Misalnya kalau timbul nyeri dada, tandanya kan yang paling sering nyeri ya. Nyerinya tuh sebetulnya khas ya, nyerinya di rectus renal. Ini kan sternum, rectus renal tuh di belakangnya. Jadi seperti orang yang tertindih atau seperti diremas di daerah dada. Biasanya orang nggak bisa menunjukkan di mana. Kalau ditanya, Pak, di mana sih nyerinya? Semuanya, Dok, biasanya bilang gitu. Jadi memang rasanya tuh penuh di dada ini, seperti tertindih, seperti diremas gitu. Kadang bisa menjalar ke lengan kiri. Yang paling sering itu lengan kiri gini, bisa menjalar ke rahang sini, bisa menjalar ke bahu, kadang-kadang bisa menjalar ke arah lambung sini. Jadi seringkali dianggap sebagai emah biasa, kadang-kadang nggak enak di daerah lambung misalnya, apa itu rasa mual, rasa seperti emah, tapi sebenarnya bisa jadi itu tanda awal dari suatu kondisi serangan jantung. Jadi misalnya harus waspada ya, apalagi sudah punya faktor risiko, apalagi sudah pernah menderita penyakit jantung atau menderita penyakit-penyakit seperti stroke, itu juga tinggi kemungkinan untuk terjadi serangan jantung gitu. Gitu. Jadi kalau ada seperti itu ya segera dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau kondisinya misalnya tiba-tiba mendadak kolaps ya, tidak sadar diri atau jantungnya berhenti lah katakanlah, itu kan suatu kondisi yang gawat darurat. Maka segera dilakukan tindakan untuk mengatasi kondisi daruratnya tadi. Itu nanti masuk ke dalam ini istilah bantuan hidup dasar, BHD. Itu orang awam juga harus tahu. Jadi harus bisa memberikan bantuan hidup dasar, memberikan apa itu? CPR. Ya, seperti tindakan awal untuk membantu jantung yang berhenti tadi. Misalnya dengan pijat jantung, ya dilakukan pijatan. Itu ada caranya, dipijat di sini, kemudian tekanannya itu, frekuensinya itu antara 100 sampai 120 kali per menit. Harus cukup kuat supaya jantungnya yang berhenti tadi seperti dipompa lagi, sehingga alirannya bisa seperti aliran yang normal, bisa oksigen bisa kembali ke otak dan sebagainya. Diharapkan bisa
bisa tertolong orangnya. Nah, kalau kita menemukan kondisi seperti itu juga jangan lupa kita harus minta bantuan, ya. Jadi ada urutannya ya. Misalnya kalau kolaps, kita harus lihat aman nggak lingkungannya nih, aman bagi kita, aman bagi korbannya. Misalnya kalau terjadi di dekat api atau di dekat banjir atau dekat listrik, ya dipinggirkan dulu supaya aman bagi pasien, bagi kita. Terus dilakukan yang kedua, lakukan ini cek respon, tepuk-tepuk, pak, tepuk di bawah, pak, atau bu, atau dirangsang nyeri ya, dipijat misalnya dirangsang nyeri, nggak ada respon, suruh orang untuk nyari bantuan. Kita nggak mungkin melakukan sendiri, terutama orang awam ya, itu kan nggak mungkin melakukan sendiri bantuan terus-terusan, harus memanggil atau mengaktifkan sistem emergensi darurat. Jadi sebetulnya harus ada sistem tanggap darurat untuk mengatasi kondisi seperti ini. Misalnya manggil ambulan kah, atau telepon UGD, baru kita lakukan resusitasi dengan melakukan pijat jantung. Kita tadi kurang lebih ya 100 sampai 120 kali per menit dipijat gitu. Sampai bantuan dari yang ahli datang. Gitu. Jadi diharapkan seperti itu bisa tertolong. Perlukah dok orang awam nih kayak kami ini dok belajar CPR dok? Oh, sangat perlu. Perlu dok? Iya, perlu. Itu kan sebenarnya mudah, tetapi manfaatnya tuh besar dalam menolong. Misalnya katakanlah ya jangan sampai ya, misalnya sekitar kita harus atau kita di kerumunan lah, misalnya di pasar tiba-tiba orang jatuh, kalau kita bisa melakukan tindakan kan mungkin orang ini bisa tertolong gitu loh. 1 detik nyawanya berharga dok. 1 menit jantung berhenti, kemungkinan bisa kembali ya mungkin sekitar 90%. Tapi kalau misalnya 4 menit jantung berhenti, oksigen yang ke otak sudah berkurang, sudah kemungkinan hidupnya itu mungkin ada di bawah 5% ya. Karena kan jantung itu memompa oksigen ke otak juga. Nah, kalau berhenti lama otaknya juga jadi rusak ya kan. Bukan hanya jantung saja, tapi organ lain yang membutuhkan oksigen, membutuhkan nutrisi juga akan terganggu. Jadi sambil menunggu tenaga medis datang misalnya dok ya ke korban atau pasien yang terjatuh, alangkah lebih baiknya belajar dok ya. Iya, belajar CPR. Adakah dok tutorialnya di YouTube atau? Ada. Yang benar gitu dok ya. Berarti harus belajar ya para pemirsa di rumah. Dok, untuk pemeriksaan serangan jantung sendiri di Rumah Sakit Umum Daerah Badarudin Qasim, adakah dok untuk mendeteksi lebih dini dok? Jadi ada beberapa modalitas untuk screening penyakit jantung. Ya, kita kan diharapkan paling tidak setahun sekali, walaupun sehat, setahun sekali itu melakukan pemeriksaan medical check up ya. Salah satunya yang diperiksa adalah kondisi jantungnya. Yang pertama pemeriksaannya ya dengan EKG, direkam jantung, EKG itu. Nah dari situ mungkin bisa ditemukan kondisi-kondisi yang abnormal dari jantung. Yang kedua, untuk melihat fungsi koronernya lebih detail lagi dengan treadmill. Jadi rekaman yang seperti EKG tapi tadi itu dilakukan sambil kita lari, sambil jalan sampai lari ya. Ada protokolnya di alat treadmill itu, ada alat treadmill khusus. Orangnya ditempel-tempel gini, kemudian jalan sampai lari sambil dilihat rekamannya, perubahannya ini normal apa enggak. Nah dari situ banyak yang kita dapatkan bahwa walaupun kadang rekamannya normal, ternyata pada waktu di treadmill timbul kondisi yang tidak normal gitu. Jadi kita dapatkan pada waktu jantung diberi beban, disuruh lari itu kan pompanya lebih kuat ya. Beda dengan kalau direkam biasa itu kan hanya diam aja, jantungnya juga pompanya juga nggak terlalu kerjanya nggak terlalu berat. Tapi pada waktu disuruh lari bebannya meningkat, bisa kelihatan kondisinya nggak normal itu. Itu udah ada alat treadmill, sudah ada. Bisa juga modalitas yang lain, misalnya ekokardiografi, itu walaupun tidak dilakukan rutin, tapi kalau ada indikasi, misalnya kecurigaan bocor katupnya, ataukah ada pembesaran ruang jantungnya, dari rongsen kelihatan pembesaran ruang jantung, bisa kita lakukan pemeriksaan lebih jauh dengan eko. Kita juga sudah punya. Terus yang baru lagi CPT, cardiopulmonary exercise test. Jadi
Untuk menilai bukan hanya jantung saja, tapi juga fungsi parunya, fungsi pertukaran gas itu. Seperti aja pada atlet-atlet itu bisa dipakai untuk menilai kebugarannya secara objektif ya. Atlet ini bugar apa enggak? Nah dari situ bisa dilihat. Gitu. Oke. Kita sudah ada alatnya juga. Lengkap dok ya di sini dok ya. Alhamdulillah. Memang yang belum ada seperti kateterisasi itu masih belum ya. Lab untuk pemeriksaan kateterisasi jantung kita belum punya. Oke. Tapi kalau misalnya mau periksa sudah ada di sini untuk dini dok ya? Iya, untuk screening masih sudah ada. Oke, baiklah. Sebelum kita break, kita ada mitos dan fakta dulu dok ya. Jadi dokter bisa menjawab faktanya, apakah itu berupa fakta atau hanya mitos belaka dok ya? Ya. Serangan jantung itu hanya menyerang orang tua, mitos atau fakta dok? Enggak, itu kita pernah juga, kami pernah juga mendapatkan pasien usia di bawah 40 ya, umur 32 itu sudah menderita penyakit jantung. Jadi penyakit jantung koroner, terutama jantung koroner tidak hanya menyerang orang tua, orang muda pun bisa aja terkena. Gitu. Tidak memandang usia dok ya? Iya, tidak memandang usia, makanya itu kita cenderungnya juga semakin muda ya, mungkin karena pengaruhi gaya hidup, iya sih, macam-macam ya. Iya. Menderitanya kok semakin muda. Trennya sekarang semakin muda dok ya? Waduh, semakin menakutkan. Berarti itu mitos dok ya, salah. Iya. Oke, selanjutnya olahraga berat selalu berbahaya bagi penderita jantung. Mitos atau fakta dok? Iya, pada kondisi yang sudah punya penyakit jantung memang tipe tes fisik harus hati-hati. Secara umum aktivitas fisik ringan sampai sedang masih boleh. Kalau yang terlalu ekstrim ya janganlah. Iya. Kalau ringan sampai sedang itu kalau katakanlah misalnya kalau sudah terkontrol ya, terkontrol baik ya, nggak ada keluhan, bisa aja sampai jalan cepat atau misalnya lari-lari kecil masih boleh. Tapi kalau yang berat, misalnya seperti pertandingan tenis atau sepak bola ya jangan. Cari yang lain dok ya olahraga. Ya, yang lebih aman. Oke, baiklah. Berarti tidak semua dok ya, tapi ada yang aman gitu. Ya. Oke, terakhir dok, nyeri dada selalu berarti serangan jantung. Ya, nyeri dada atau istilah medisnya chest pain itu sebetulnya kan penyebabnya banyak, nggak hanya dari jantung. Bisa juga dari otot ya. Otot misalnya habis orang habis ngangkat berat ya, mungkin nggak biasa ngangkat berat, ototnya tergang, bisa juga timbul nyeri juga, bisa juga ya. Terus yang kedua bisa aja dari lambung, memang penyakit lambung bisa aja timbul seperti terasa di dada. Kalau GERD misalnya GERD ya, asamnya naik itu asalnya juga di dada juga. Kadang-kadang mungkin dari batuk itu juga bisa menimbulkan nyeri-nyeri dada. Jadi sebetulnya tidak selalu chest pain atau nyeri dada itu dari jantung, memang harus diperiksa. Nanti dari pemeriksaan itu bisa disimpulkan kira-kira kausanya kemana arahnya. Oke, baiklah. Kita break sejenak dulu dok ya. Dan buat Anda para pemirsa misalnya ingin bertanya bisa nanti bergabung di segmen 2 setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Papadahan Dokter. Baiklah, kembali lagi bersama Rina dan juga Dokter Dodit, dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim. Tadi kita doknya sudah membahas terkait jantung koroner nih ya, gejalanya, bahayanya juga dan menyerang siapa saja gitu ya. Dan seperti Dokter Dodit katakan tadi bahwa ini tidak memandang usia ya, dan semakin kesini bahwa orang-orang kayak Rina gitu ya, teman-teman yang lain 30-an itu berpotensi juga dok ya, misalnya gaya hidup dan lain sebagainya itu tidak terkontrol dan ya sembarangan deh ya, bisa kita katakan seperti itu. Dan dok, sudah ada beberapa netizen atau pemirsa yang bergabung nih untuk bertanya, konsultasi gratis deh dengan Dokter Dodit. Kali ini ada Bagas di Tanjung Tengah. Dok, katanya benarkah orang yang konsumsi kopi itu berbahaya bagi penderita jantung? Katanya ini suka ngopi tapi ada turunan katanya jantung, berbahaya nggak sih dok? Kalau misalnya kondisinya sehat, orang itu tidak menderita jantung ya, artinya jantungnya sehat-sehat aja,
konsumsi yang kopi yang tidak berlebihan boleh saja. Oke. Tapi pada kondisi penyakit jantung yang akut, misalnya habis kena serangan jantung atau hipertensinya nggak terkontrol, ya sebaiknya jangan, karena kopi ini kan dia merangsang denyut jantung, merangsang tensinya naik gitu. Nah itu pada kondisi akut penyakit jantung ya sebaiknya dihindari. Ya, kopi sendiri sebenarnya sih mengandung antioksidan juga ya. Nah, kalau misalnya jantungnya sehat aja sih sebetulnya nggak masalah. Satu hari satu cangkir misalnya, yang nggak berlebihan masih boleh aja. Tapi kalau sudah ada penyakit jantungnya dan tidak terkontrol, ya sebaiknya jangan. Hindari dok. Hindari. Kalau misalnya sudah terkontrol, keluhannya tidak ada, misalnya mungkin satu hari satu cangkir masih boleh. Oke. Jadi periksa dulu deh ya dok, untuk mengetahui apakah ada gitu resiko dan lain sebagainya. Oke, lanjut lagi dok. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Ada dari Dimas di Tanjung, dok, apakah benar serangan jantung bisa terjadi saat sedang tidur katanya? Dan bagaimana dok membedakan serangan jantung dengan asam lambung atau GERD secara spesifik dok? Ya, kalau serangan jantung itu kan kondisi yang mendadak ya, bisa saja terjadi pada kondisi istirahat maupun pada kondisi yang dengan aktivitas itu. Jadi kalau tidur pun bisa saja, kalau pas ruptur atau pecah plak yang tadi kemudian timbul sumbatan, itu ya bisa saja timbul serangan jantung. Tapi walaupun memang kebanyakan dipicu oleh kondisi-kondisi yang ekstrim, misalnya aktivitas yang berat atau misalnya kondisi yang dingin atau stres yang berat, itu pemicunya itu. Jadi untuk kondisi tidur pun bisa juga. Terus yang kedua mengenai masalah GERD tadi, memang mirip-mirip ya dengan chest pain karena penyakit jantung. Nah, kalau serangan jantung kebanyakan itu ada ininya, di samping chest pain juga ada penyertanya. Yang paling sering adalah disertai dengan keringat dingin. Jadi rasa nggak enak atau nyeri di dada, kemudian ada keringat dingin. Keringatan banyak tapi dingin rasanya. Kemudian bisa juga disertai dengan mual muntah itu. Nah, kalau GERD kebanyakan memang asalnya dari ulu hati ini di lambung, kemudian dia akan naik ke atas. Ya, nah biasanya sih sesuai dengan anatomi dari saluran pencernaan, jadi naiknya di tengah sini. Itu. Nah, itu yang secara umum. Tetapi bisa saja kondisinya ini nggak seperti teori ya. Jadi kalau ada kondisi-kondisi yang nggak enak di dada, sebaiknya diperiksakan, karena dengan pemeriksaan lanjutan mungkin perlu direkam jantung, perlu dicek enzim jantungnya. Nah, dari situ bisa dipastikan ini kira-kira chest pain-nya dari jantung kah atau dari GERD ya gitu. Kalau dari GERD kan mungkin istilahnya mungkin agak-agak ringan ya Mbak tapi kalau dari jantung kan perlu penanganan yang cepat ya. Jadi kalau ragu-ragu sebaiknya diperiksakan lah ya, karena nggak selalu nyeri di sini itu dari lambung, juga nggak selalu juga. Ada juga yang orang serangan jantung nyerinya juga seperti di lambung juga, tapi ketika kita periksa jantungnya, dicek EKG-nya, dicek enzim jantungnya, ternyata ya dari jantungnya. Oke, jadi harus diperiksakan intinya dok ya. Iya. Oke, harus diperiksa lebih lanjut. Dan terakhir nih dok, dari Ferry di Masinge, dok, adakah makanan tertentu nih dok yang benar-benar harus dihindari penderita jantung koroner, dan apakah stres berlebihan juga bisa memicunya dok? Iya. Untuk makanan ya, dari dietnya kita mulai dulu yang baik ya untuk jantung ya. Yang disarankan makanan yang baik untuk jantung itu adalah sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian kacang-kacangan, itu ikan. Nah, ini yang disarankan, karena di situ ada omega 3, omega 6, omega 9, serat juga, vitamin ya itu. Tapi kolesterolnya rendah. Yang tidak boleh makanan yang mengandung ini lemak jenuh, misalnya gorengan, kemudian makanan daging-daging olahan itu sosis kayak gitu, kemudian junk food kayak itu sebaiknya dihindari. Susu juga, susu yang jenuh, yang apa itu, yang
bukan yang rendah lemak ya, yang itu juga sebaiknya dihindari. Jadi secara umum yang disarankan tadi itu berbanyak makan sayur, makan buah, ikan dan kacang-kacangan. Daging sebenarnya masih boleh, tapi yang tanpa lemak. Tuh, jadi jangan pakai lemak. Kalau yang nggak boleh sama sekali ya seperti tadi, junk food itu yang mengandung banyak lemak jenuhnya itu. Yang enak-enak dok. Iya, yang enak-enak, cookies kayak gitu. Mungkin kerupuk lah itu. Wow ya. Ya sebaiknya dihindari. Oke, stres dok, apakah memicu? Stres, pembuluh darah ini berkaitan dengan pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu sebenarnya kan organ yang dinamis Mbak, jadi dia bisa melar, bisa juga mengecil, nggak seperti pipa yang diameternya tetap terus enggak, tapi dia mengecil sama melar juga. Nah, stres baik itu psikis maupun fisik itu bisa mempengaruhi pembuluh darah, dia akan mengecil gini. Jadi mengkeret itu. Nah, kalau mengkeret begini padahal sudah ada plaknya ya akan bisa memicu itu serangan jantung. Ada juga yang jenis-jenis yang tanpa plak ya, misalnya hanya mengkeret saja. Seperti orang emosi misalnya pada ibu-ibu lagi emosi misalnya. Pembuluh darahnya akan mengkeret gini. Jadi rasanya nggak enak di dada, kayak berat kayak. Nah, itu sebenarnya bisa saja ada gangguan di situ, walaupun tidak ada penyempitannya, tapi pembuluh darah koronernya jadi mengkeret itu. Dan memang stres mempengaruhi, terutama yang terus-terusan. Ya. Oke, jadi harus bisa mengelola stres juga dok ya, selain mengelola pola makan, pola hidup dan gaya hidup lainnya. Wow. Jadi secara keseluruhan harus diperhatikan dok ya. Oke, terakhir nih dok, tips buat masyarakat khususnya yang belum deh dok ya, yang belum memeriksakan jantungnya, yang masih merasa sehat nih dok ya. Adakah tips untuk agar sadar bahwa kesehatan jantung itu penting nih dok? Silakan. Iya. Ya, harus kita ketahui bahwa sebenarnya penyakit jantung itu awalnya adalah dari faktor resiko. Faktor resiko. Jadi kita harus mengenali faktor resiko yang ada pada diri kita. Caranya gimana? Ya dengan medical check up. Dari medical check up itu kita kan bisa memeriksakan kolesterolnya gimana, ya kan, gulanya ada diabetes apa enggak, kemudian hipertensi apa enggak. Jadi faktor-faktor risikonya sudah diketahui sejak dini. Nah, dengan mengontrol faktor risiko itu diharapkan nantinya tidak berkembang menjadi penyakit jantung. Itu untuk pencegahan primernya. Kemudian juga diiringi dengan gaya hidup yang sehat. Gaya hidup sehat dari makanan juga harus tadi itu mengurangi makanan-makanan atau menghindari yang banyak kolesterol, banyak lemak jenuhnya, berbanyak sayur, buah, ikan, serat itu, kemudian kacang-kacangan itu. Kemudian selanjutnya adalah biasakan bergerak, olahraga rutin, paling enggak seminggu 2 kali atau 3 kali, setengah jam, walaupun setengah jam aja. Tapi kalau dilakukan rutin ya insya Allah bisa membantu menjaga kesehatan jantung itu. Kemudian hindari stres tadi. Ya betul, salah satu pemicunya dok ya. Banyak pikiran, stres, emosi meluap. Iya. Wow. Ya. Terus kan sudah ada faktor risiko ya dikontrol. Yang merokok ya di stop merokoknya. Wah, ya betul. Kebanyakan ini merokok sih. Sulit dok itu dok. Berhentinya maksudnya ya. Kalau kita yang pasif ini ya bisa menghindari. Iya. Tapi kayak yang sudah aktif ya harus PR banget. Iya, kebanyakan kalau kita sarankan berhenti merokok Pak, sudah dikurangi dok, nanti berhentinya. Tapi pada akhirnya nggak akan berhenti, nggak akan nambah lagi. Karena memang pengalaman saya ya, yang berhasil itu yang berhenti langsung. Jadi misalnya merokok ya, langsung stop, nggak usah dikurangi lagi, stop. Nanti, sama sekali dok. Sama sekali, stop. Oke, ada lagi dok tipsnya? Ya, saya kira sudah. Oke, baiklah. Itu tadi pemirsa ya, terkait pembahasan kita pada kesempatan kali ini, pentingnya kita sebagai individu gitu ya untuk menjaga, menyayangi jantung kita karena organ vital yang tidak berhenti bekerja gitu ya setiap hari 24 jam. Jadi mari kita jaga gitu ya dengan pola hidup yang sehat, rajin berolahraga dan lain sebagainya, intinya pola hidup dan gaya hidup yang sehat.
Rina bersama Dr. Dwight pamit. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa di next episode di Pepadaan Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.